kangen gak sih sama aku? Aku yaudah kalau gitu aku boleh opening ya? Sampai kapan aku harus begini ya kan? Pemirsa, Dominic sekarang lagi di rumahnya Kapten Bayu again lagi pokoknya ya kan gitu. Aku tuh lagi mau apresiasi ikan kawarimono jenis karasi. Nah, bagi kalian yang belum paham karasi itu apa sih? Nah, sini aku mau jelasin ya. Kalau kawarimono jenis karasi itu adalah ikan koi yang berjenis satu warna. Nah, tapi untuk penjelasan lebih lanjutnya sekarang Dominic ditemenin sama juri koinya langsung. Ilmunya banyak banget. Ikutin aku terus ya. Pemirsa, sekarang Dominic nggak sendirian. Dominic ditemenin sama juri koinya langsung dong, ya kan? Ikutin aku terus. Selamat siang Pak Abi. Saya Dominic, Pak. Teman social distancing kan? Ya. Kapten, apa kabar Kapten? Iya. Kap, gimana nih ikan-ikannya Kap? Iya, ini di bowl ada ikan karasi. Jadi ini ikan karasi dari home breeding saya sendiri di Latino. Saat ini umurnya kurang lebih 1 tahun dan 6 bulan. Yang mana nih ini? Semuanya satu batch. Jadi ini semua ikan umur yang sama dari indukan yang sama. Oh iya. Mungkin nanti lebih detailnya Pak Abi bisa menjelaskan lebih mana yang bodi yang baik, mana untuk jangka panjang, untuk karena ikan-ikan ini memang bisa dibilang akan mana yang bisa jumbo, mungkin sampai 80-90 cm. Kap, aku boleh nggak sih nanya-nanya sama Pak Abi? Boleh banget. Aku boleh geser ke situ Kap. Pak Abi, ini yang disebut ikan kawarimono jenis karasi itu seperti ini Pak? Iya betul, jadi karasi ini masuknya kalau di show itu kita masukin ke kawari, jenis kawari. Yang ini disebut karasi. Karasi? Iya, ini disebut ada yang sebutnya lemon, sunkist atau apapun itu. Tapi yang jelas adalah dia punya tone ini lebih ke orange ya. Nah, kalau yang ini kita sebut cagoy, atau kalau sedikit lagi dia kehijauan itu kita sebutnya midorigoy. Itu termasuk dari kawari. Ini variasi dari karasi gitu, dari ikan sewarna gitu. Oh iya Pak, ini kan ikannya besar-besar banget nih ya. Betul. Nah, yang paling besarnya sebenarnya paling besarnya itu tuh berapa? Ikan koi itu seperti apa sih ukurannya Pak? Ikan koi itu bisa sampai 1 meter lebih ya, terutama pada variety yang sewarna ini. Itu untuk 1 meter lebih itu sangat memungkinkan. Jadi kalau untuk sekarang, kalau di show-show yang paling besar itu kita bisa ketemukan sampai 1 meter 30 gitu ya. Besar sekali ya Pak ya? Betul. Nah, ini ikannya campur cewek atau ada cewek atau cowok aja atau semuanya cewek? Ini cara ngebedainnya gimana nih, cewek atau cowoknya nih Pak? Iya, jadi untuk membedakan ikan koi, apalagi udah besar begini, jadi biasanya itu yang gampang itu adalah sesudah usia tosai 1 tahun ke atas. Kalau ini sudah termasuk akenisai kita sebutnya, 1 tahun lebih. Secara fisik, ada yang bisa kita nilai secara fisik, ada juga yang mesti diraba gitu, atau kita lihat dia punya alat genitalnya gitu loh. Nah, kalau yang dari sini sebetulnya ini kita bisa raba, ini kasar sekali permukaannya. Kalau kasar artinya apa nih? Itu jantan. Oh, itu laki-laki. ya. Oke. Kalau ini berarti perempuan nih kayaknya nih lembut. Iya, belum tentu juga. Untuk memastikannya ya memang mesti dibalik, dilihat alat genitalnya gitu. Tapi memang ini female. Kalau ini kita cek sudah female. Ini juga berikut yang ini juga female. Gitu, ini female ya. Oke. Abi, ikan potensi seperti apa yang memang bisa untuk jangka waktu lamanya bisa menjadi ikan yang cukup besar atau jumbo itu kita bisa melihat seperti apa? Iya, jadi karena ikan ini ikan sewarna, umumnya bisa dinikmati itu pada usia-usia nisai ke atas, 2 tahun ke atas. Jadi di mana pada usia itu umumnya bodinya sudah kebentuk, shouldernya sudah kebuka, badan sudah kebentuk, seperti yang ini. Ini sudah mulai sedikit kebuka. Nah, untuk melihat potensinya tetap sama seperti ikan koi pada umumnya. Kita akan lihat
proporsi kepala. Segitiga ini kita sebut segitiga dari mulut, mata itu yang idealnya adalah mendekati segitiga sama sisi. Oh gitu ya Pak. Kalau dia lancip berarti itu kurang bagus. Lantas ditopang sama rahang yang besar. Rahang besar. Lantas perbandingan yang ideal antara kepala dengan dari leher sampai pangkal ekor itu adalah sekitar 5-6 toleransinya. Nah, satu lagi tolak ukur ikan ini bisa besar adalah jarak ini. Jadi dari sirip dorsal ke sirip ekor itu cukup jauh dan pangkal ekor yang tebal. Jadi ini contoh yang kita lihatin biarpun dia bersaudara, tapi karena dari kecil, dari lahir memang sedikit ada kelainan. Nah ini kita lihat, ini kan pendek bener ya, hampir ketemu ya. Otomatis itu nggak bisa besar lagi gitu loh. Oh berarti kalau udah segitu, berarti segitu aja, hanya badannya aja? Iya, mungkin bisa nambah, cuma tidak proporsional, jadi tidak bisa maksimal lagi gitu. Mungkin yang kebuka mungkin ini aja makin lebar, tapi ya itu sudah susah. Panjangnya udah nggak ya Pak Abi ya. Tapi ini dari 4 ikan ini yang paling menurut Pak Abi yang paling bagus yang mana? Ya, untuk grow jangka panjang ya mungkin tetap yang ini ya. Oke. Karena dia masih akan terus tumbuh. Karena dia akan terus tumbuh karena ininya badannya masih memanjang. Untuk saat ini dia masih konsentrasi untuk panjang dulu gitu, belum mengisi, belum melebar ke samping. Kalau yang ini sudah melebar, sudah konsentrasinya sudah melebar. Mungkin untuk bertambah panjangnya sudah agak seret dia, jadi nggak seperti yang ini. Jadi untuk yang berpotensi dikit untuk lebih gede lagi, yang ini ya berarti ya pasti yang ini gitu. Pak Abi, kalau yang di juri kontesnya ini, kalau untuk ikan yang ini seperti ini apa yang dinilai sih? Ya berhubung dia sewarna, otomatis penekanannya adalah pada struktur ya, strukturnya tetap ya, struktur bodinya, anatominya. Jadi dia kalau biasanya ikan yang berwarna dan berpola itu kan ada yang kita nilai poin ketiganya adalah warna dan polanya. Berhubung ini tidak ada, kita lebih menitik beratkan kepada body, kepada kualitas kulitnya, dan ya kalau ikan sewarna yang sudah besar itu dengan adanya bertambahnya usia akan keluar itu disebut fukurin ya. Fukurin itu adalah yang seperti ini gitu loh. Nah, oh ini fukurin ya? Ya, yang di tengah-tengah ini. Jadi dia ada jaring yang jelas gitu, jaringnya semakin jelas gitu. Ini seperti ini. Kalau untuk instruktur bodinya sendiri yang bagus itu tergantung dari apa sih? Dari pemeliharaan makannya, vitaminnya ya? Yang utama adalah pasti faktor genetik. Oh, faktor genetik. Iya, itu jadi penting banget ya? Ya pasti, karena dari indukan yang besar itu otomatis anak-anaknya juga bisa besar. Tapi untuk mencapai ukuran semeter ataupun jumbo itu mungkin tidak semuanya. Jadi memang itu mesti melalui seleksi gitu ya. Pak Abi, kalau ikan itu ada umur-umurnya nggak? Misalnya sampai umur berapa, sampai umur berapa, sampai umur berapa? Kalau kayak hewan lain kan misalnya kayak kucing, anjing itu ada sampai umur berapa gitu. Kalau ikan sendiri itu gimana Pak? Iya, jadi sebetulnya pada habitat dan lingkungan yang bagus, ikan koi ini bisa berumur puluhan ataupun katanya sih ada yang sampai lebih dari 100 tahun. Tapi karena keterbatasan kita di kolam, itu untuk show rata-rata itu sekitar pada mentoknya di usia sekitar 8 tahunan. Jadi sesudah 8 tahun biasanya itu dia punya peak dari terutama masalah colornya, terutama masalah ininya ya, kualitas kulitnya akan turun gitu. Akan memudar lah ya? Iya, memudar sesudah usia di atas 8 tahun gitu. Pak, kalau dibilang namanya tuh pakem-pakem ikan kawari itu seperti apa sih Pak? Iya, jadi pakem itu adalah tolak ukur
yang kita pakai di dalam memilih ataupun menjuri ikan kawarimono gitu ya, ikan sewarna. Ya, jadi untuk ikan sewarna yang seperti saya tekankan tadi adalah memang anatomi adalah hal yang utama ya. Jadi itu penilaian utamanya. Lantas yang kedua adalah untuk ini seperti ini kita lihat ada empat contoh tone color ya. Ini semuanya masuk dalam kategori kawarimono. Kawarimono jenis karasi. Bukan, karasi itu ini. Oh, kalau karasi seperti ini. Kalau yang ini? Ini disebut yang tadi saya sebut midori, hijau ya, midori goe. Midori goe. Midori goe. Iya, jadi tone ini kita sebut tone ya, warna yang berbeda kita sebut tone. Tone color ini tidak terlalu berpengaruh di dalam penilaian. Yang penting adalah ikan sewarna ini harus sewarna dari keseluruhannya gitu. Jadi misalnya ini yang kita sebut tadi mau lemon ataupun sunkist ataupun apapun namanya, dia harus warnanya sama dari kepala sampai ke ekor, termasuk juga sirip-siripnya, sirip pektoral, sirip ekor gitu. Begitupun ini ya, ini misalnya karasi, dia harus warnanya sama dari depan sampai ke belakang. Begitupun dengan yang lain gitu. Dan harus bersih ya, terutama kepala dan badan itu harus bersih dari spot-spot. Jadi spot itu biasanya ada kurang lebih ada dua macam. Yang kalau ada spot hitam yang kita umumnya misalnya di kepala ada spot hitam, ataupun yang spot merah gitu yang kita sebut dengan tobihi gitu. Sebutan apa tadi Pak? Spot. Jadi seperti berpasir. Jadi yang bagus itu adalah yang bersih, kepalanya bersih, lantas bersih dari spot-spot dan sewarna ya, sewarna dia. Tone colornya sama rata dari depan sampai ke belakang gitu. Bersihnya ikan koi sendiri ini berpengaruh nggak dengan perawatan airnya dan lain-lainnya? Ya, itu pasti ya, karena kalau kita cerita masalah bersih itu kan berarti berhubungan sama kulitnya ya, skinnya. Otomatis dia akan setiap hari dia berhubungan, setiap saat berhubungan dengan air. Otomatis dengan air yang bagus, kualitas air yang bagus, oksigen yang bagus, itu akan membuat kulitnya jadi cemerlang gitu. Abi, kita lihat ikan-ikan kecilnya yuk. Aku pengen banget lihat ikan koi itu masih kecil atau seperti apa, penasaran. Sekalian kan pemirsa di rumah juga biar lihat ikan koi besar, terus langsung lihat ke ikan koi kecil itu seperti apa, masa unyu-unyunya gitu pemirsa. Nah pemirsa, ini loh ikan-ikan masih kecil-kecilnya. Ini kira-kira umur berapa sih Pak Abi? Ini berkisar sekitar 3 bulanan ya. 3 bulan. Ini ikan ini ya. Ini ikan kecil seperti itu tuh umur berapa tuh kira-kira Pak Abi? Berapa bulan nih? Ini kecil banget kan? Itu masih saudara juga, tapi kebetulan dia jauh tertinggal dari yang lain-lainnya gitu. Ini masih termasuk jenis ikan kawari kan ya? Betul, ikan sewarna ya. Ikan sewarna. Ini cara ngebedainnya tuh gimana sih Pak? Dari kecilnya itu emang semuanya, kalau ikan koi itu dari kecilnya, kalau ikan kawari itu memang warnanya sama semua gitu, satu warna gitu. Tapi kalau ikan yang bukan kawari itu ada nggak yang masih kecilnya, misalnya ikannya warnanya sama semua, tiba-tiba besarnya berubah gitu? Pernah ada nggak di ikan koi sendiri? Ikan koi kalau untuk yang sewarna ya dia tidak berubah. Tapi kalau yang misalnya jenis-jenis yang lain yang ada pola, itu memang ada pergerakan di usia-usia tosai atau di bawah ukuran-ukuran 15 cm itu masih bisa berubah naik dan turun gitu. Tapi basicnya sih tetap, cuma mungkin berubah, terutama yang ada sumi gitu, yang baru keluar sesudah ukuran di atas 15 atau tosai gitu. Kalau ini sih sudah stabil ya. Jadi mungkin masalah tonnya aja, ada tonnya yang bakal naik, ada yang bakal turun gitu. Dari ikan yang sebanyak ini nih, kalau menurut Pak Abi ikan yang kelihatan tonnya itu bagus, yang akan naik itu yang mana sih? Seperti yang kelihatan dari kecil udah bisa kelihatan kan harusnya ya? Iya, jadi ini kita bisa seleksi, tapi tingkat keberhasilannya mungkin nggak 100% juga gitu ya. Jadi kita cuma bisa prediksi di sini
terutama dari strukturnya gitu ya. Kita akan cari struktur-struktur yang memang bisa menunjang ikan ini untuk grow bisa besar, terutama mungkin yang seperti ini gitu ya. Coba lihat Pak yang ini nih, ini coba nih pemirsa di rumah nih katanya kelihatan lebih bagus ya Pak ya. Iya, jadi misalnya dari proporsinya kita lihat ya, dari proporsi kepala, badan, ekor, dan sirip-siripnya. Ini juga yang kita lihat adalah kalau misalnya yang ada jaring, yang ada ring, ya kita lihat yang rapi, yang simetris antara kiri dan kanan. Tidak ada jaring yang terputus atau apa gitu ya. Ini termasuk yang bagus nih berarti ya Pak? Iya, ini termasuk yang bagus juga gitu ya. Ini masih dicampur nih ya, cewek cowok nih ya, jantan sama betina ya Pak ya? Oh iya, kalau di ikan koi masih di usia tosai atau 1 tahun itu pasti dicampur ya, karena dia belum bisa reproduksi. Jadi bisa reproduksi itu umumnya di usia 2 tahun ke atas gitu. Oh ya Pak, ini kan kalau ikan koi sendiri nih ya Pak ya kan dicampur. Ini harus yang satu ibu aja atau yang misalnya beda-beda ibu bisa dicampur gitu? Oh nggak ada masalah, justru kan ada perumpamaan ya, hiduplah seperti ikan koi, di mana dia dari manapun nggak bakal berantem, mau dari daerah mana, mau dari impor, mau lokal, mau koi Indonesia, mau koi manapun, di dalam satu kolam dia nggak pernah berantem gitu loh. Oh, pemirsa, ada perumpamaannya, hiduplah seperti ikan koi dimanapun sama siapapun, dia nggak pernah berantem, yang penting sama ikan koi ya Pak, kayak gitu pemirsa. Jadi tegang nggak sih aku? Ya ampun, aku tegang deh Pak Abi, deket Pak Abi. Abisnya pinter banget Pak Abinya itu pemirsa, jadi takut goyang-goyang gimana gitu aku. Terima kasih Pak Abi. Iya, sama-sama. Udah nyediain waktu, meluangkan waktu untuk penjelasannya. Pokoknya bermanfaat banget bagi kalian semuanya, ya kan? Pak Abi, kita tuh kan punya yel-yel, udah tahu belum yel-yel Aquaspedia? Oh coba saya coba ya. juga Kalau aku bilang yang awam, Pak Abi jawab jadi paham. Tapi di awalnya harus ikutin aku dulu ya. 1, 2, 3 dimulai ya Pak Abi. Sampai kapan aku harus begini? Oh Pak Abi, ayo dong. Biar nanti semangat. Ayo 1, 2, 3 sekali lagi ya. Sampai kapan aku harus begini ya kan? Aquaspedia yang awam jadi paham. Aquaspedia yang awam jadi paham. Ya kan, terima kasih.